Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Oh ya, hari ini kita akan belajar matematika mengenai statistika. Apa aja sih yang kita pelajari dalam statistika? Simak videonya sampai selesai ya. Baiklah, berikut tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, dalam statistika, nanti kita akan mempelajari tentang pengukuran data. Dalam pengukuran data, kita akan mempelajari juga mengenai dua hal. Yang pertama mengenai ukuran pemusatan data, dan yang kedua mengenai ukuran penyebaran data. Dalam ukuran pemusatan data, nanti kita akan mempelajari tentang rata-rata atau mean, kemudian median, dan modus. Sedangkan dalam ukuran penyebaran data, kita akan mempelajari tentang jangkauan, kuartil, dan jangkauan interkuartil. Untuk penjelasan masing-masingnya, simak informasi selanjutnya. Perhatikan gambar diagram batang berikut. Nah, diagram batang berikut ini berisi informasi mengenai jumlah hasil tangkapan ikan dari tahun 2003 sampai dengan 2008. Nah, dari diagram batang yang disajikan ini, kita dapat menganalisisnya, kemudian membacanya, dan setelah itu kalian dapat membuat prediksi. Nah, dari diagram batang ini, kita dapat memperoleh informasi kapan sih hasil tangkapan terendah bisa dicapai. Nah, kalau lihat dari diagram batang ini, hasil tangkapan terendah itu dicapai pada tahun 2004. Kemudian, kapan hasil tangkapan tertinggi dicapai? Tentunya dengan melihat diagram batang ini, kita bisa tahu kalau hasil tangkapan tertinggi dicapai pada tahun 2007. Kemudian, kapan kenaikan hasil tangkapan tertinggi dicapai? Kita juga dapat mengetahui informasi mengenai ini. Dan banyak informasi yang lain yang dapat kita baca, yang dapat kita analisis dari diagram batang yang ditampilkan ini. Kemudian selanjutnya setelah kalian dapat menganalisis dan membaca dari diagram batang ini, kalian juga diharapkan dapat membuat prediksi. Nanti kira-kira tahun 2009 jumlah hasil tangkapan ikan yang diperoleh itu mencapai berapa ribu, seperti itu. Baiklah, kita langsung mempelajari tentang ukuran pemusatan data. Yang pertama yaitu mengenai rata-rata. Rata-rata atau mean ini merupakan salah satu ukuran untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang sekumpulan data. Rata-rata merupakan wakil dari sekumpulan data atau dianggap suatu nilai yang paling dekat dengan hasil pengukuran yang sebenarnya. Untuk menentukan rata-rata, kita tinggal menjumlahkan seluruh nilai data, kemudian membaginya dengan banyak data. Kemudian di sini kita juga akan mempelajari tentang rata-rata gabungan. Cara untuk menghitung rata-rata gabungan yaitu X bar sama dengan X bar 1N1 ditambah X bar 2N2 dibagi N1 ditambah N2, di mana X bar itu merupakan rata-rata gabungan, kemudian X bar 1 merupakan rata-rata kelompok pertama, X bar 2 rata-rata kelompok kedua, kemudian N1 itu banyak data kelompok pertama, dan N2 merupakan banyak data kelompok kedua. Berikutnya mengenai median. Median ini merupakan nilai tengah dari suatu data. Untuk menentukan median, pertama kalian harus mengurutkan data terlebih dahulu dari terkecil sampai dengan terbesar. Setelah data diurutkan, baru kalian menentukan nilai tengah dari data tersebut. Nah, untuk data yang memiliki jumlah frekuensi atau banyak data ganjil, maka mediannya adalah data ke N tambah 1 dibagi
2, di mana N-nya itu merupakan jumlah frekuensi atau banyaknya data. Sedangkan apabila suatu data memiliki banyak data atau jumlah frekuensi genap, maka mediannya data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 tambah 1, kemudian dibagi 2. Berikutnya mengenai modus. Modus ini cukup sederhana untuk menentukannya karena modus itu sendiri merupakan nilai yang sering muncul atau nilai yang memiliki frekuensi paling banyak. Baiklah, kita langsung lihat contoh soal yang pertama. Tentukan rata-rata, median, dan modus dari data berikut. Nah, kita selesaikan soal berikut. Kita cari rata-ratanya terlebih dahulu, di mana rata-rata dapat kita peroleh dari jumlah nilai seluruh data dibagi banyak data. Kita jumlahkan data yang ada pada soal, jadi 40 tambah 50 dan seterusnya sampai dengan 65, kemudian dibagi banyaknya data. Banyaknya data itu ada sebanyak 7. Jadi diperoleh 315 dibagi 7 sama dengan 45. Kemudian untuk menentukan median, kita urutkan dulu data tersebut dari terkecil sampai dengan terbesar. Nilai terkecilnya 30 dan nilai terbesarnya 65 sudah kita urutkan ya. Kemudian kita tentukan mana nilai yang terletak di tengah-tengah. Dan ternyata nilai yang terletak di tengah-tengah adalah 40. Maka 40 ini merupakan median dari data tersebut. Kemudian sekarang kita tinggal menentukan modus. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Manakah nilai yang sering muncul? Kita perhatikan datanya. Yang sering muncul adalah bilangan 40, muncul sebanyak 2 kali. Maka modusnya sama dengan 40. Sampai sini paham ya? Lanjut contoh soal yang kedua. Tentukan rata-rata, median, dan modus dari data berikut. Kita cari rata-ratanya dulu. Rata-rata sama dengan jumlah nilai seluruh data dibagi banyaknya data. Kita jumlahkan ya, 60 tambah 55 dan seterusnya sampai dengan tambah 50. Kemudian dibagi banyaknya data. Banyaknya data setelah kita hitung ada 8. Jadi diperoleh 550 dibagi 8 sama dengan 68,75. Kemudian untuk menentukan median, urutkan dulu ya dari terkecil ke terbesar. Diperoleh nilai yang paling kecil yaitu 50 dan yang paling besar 85. Setelah kita urutkan, tentukan nilai yang terletak di tengah-tengah. Dan ternyata nilai yang terletak di tengah-tengah ada 2 nilai, yaitu 60 dan 75. Nah, bagaimana caranya jika yang di tengah-tengah ada 2 bilangan? Maka untuk menentukan mediannya yaitu dengan cara menjumlahkan kemudian dibagi dengan 2. Jadi median sama dengan 60 ditambah 75 dibagi 2, yaitu 67,5. Kemudian untuk menentukan modus, perhatikan bilangan yang sering muncul. Bilangan berapa sajakah? Ternyata yang sering muncul yaitu bilangan 60 muncul sebanyak 2 kali dan juga 85 muncul sebanyak 2 kali juga. Jadi modus dari data tersebut adalah 60 dan 85. Kalau modus itu boleh lebih dari 1 ya. Untuk data ini modusnya ada 2. Berikutnya, contoh soal yang ketiga. Perhatikan tabel nilai siswa kelas 8F berikut. Ada nilai dan frekuensi. Frekuensi bisa juga kita tulis banyaknya siswa. Jadi di sini untuk yang nilainya 5 ada sebanyak 4 siswa, yang nilainya 6 ada sebanyak 3 siswa, yang nilainya 7 ada sebanyak 6 siswa dan seterusnya. Itu merupakan maksud dari tabel yang disajikan. Kemudian tentukan rata-rata, median, dan modus dari data di atas. Kemudian tentukan juga banyak siswa yang mendapatkan nilai di atas rata-rata. Kita cari dulu, yang pertama kita cari rata-rata. Jadi jumlahkan seluruh data, nilai seluruh data, kemudian dibagi dengan banyaknya data.
Jadi kita tinggal kalikan nilai siswa dengan frekuensi. Jadi 5 dikali 4, kemudian ditambah 6 kali 3, tambah 7 kali 6, tambah 8 kali 9, ditambah 9 kali 5. Kemudian dibagi banyaknya data, itu berarti yang kita jumlahkan adalah bagian frekuensi ya. 4 tambah 3 tambah 6 tambah 9 tambah 5. Setelah kita hitung, ternyata kita peroleh 197 dibagi 27, yaitu 7,3. Untuk menentukan median, kita buat satu baris tambahan di bawah frekuensi. Kita tulis di bawah angka 4, kita tulis 4. Ini maksudnya adalah yang memiliki nilai 5 itu berarti data ke-1 sampai dengan data ke-4. Kemudian di samping 4 kita tulis 7. Dari mana 7? Dari 4 ditambah 3. Ini berarti yang memiliki nilai 6 merupakan data ke-5 sampai dengan data ke-7. Kemudian di samping 7 kita tulis 13. 13 ini diperoleh dari 7 tambah 6. Ini maksudnya yang memiliki nilai 7 merupakan data ke-8 sampai dengan data ke-13. Kemudian di samping 13 kita tulis 22. Dari mana? Dari 13 tambah 9. Nah, yang memiliki nilai 8 itu berarti data ke-14 sampai dengan data ke-22. Kemudian terakhir kita tulis 27. Dari mana? Dari 22 ditambah 5. Ini berarti yang memiliki nilai 9 merupakan data ke-23 sampai dengan 27. Nah, dari sini kita juga peroleh banyak datanya ini ganjil. Nah, banyak datanya ada 27 ya. Karena banyak datanya ganjil, maka mediannya kita tentukan dengan data ke n tambah 1 dibagi 2, di mana n-nya kita ganti dengan 27. Jadi mediannya merupakan data ke-14, dan data ke-14 ini letaknya di sini. Nah, berapakah data ke-14? Nilainya adalah 8. Jadi mediannya adalah 8. Kemudian untuk modus sederhananya pilihlah yang frekuensinya paling banyak. Mana yang frekuensinya paling banyak? Yang frekuensinya paling banyak yaitu 9. Nah, yang memiliki frekuensi 9 itu adalah 8. Jadi modus sama dengan 8. Kemudian, berapa banyak siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata? Tadi kita peroleh rata-ratanya 7,3. Maka banyak siswa yang nilainya di atas rata-rata adalah siswa yang memiliki nilai 8 dan 9. Yang memiliki nilai 8 itu ada sebanyak 9 anak, dan yang memiliki nilai 9 ada 5 anak. Jadi totalnya ada 14 siswa yang memperoleh nilai di atas rata-rata. Contoh soal berikutnya, perhatikan tampil data berat badan siswa kelas 8H berikut. Ini ya nilai, kemudian frekuensi. Tentukan rata-rata, median, dan modus dari data di atas. Rata-ratanya kita peroleh dengan menjumlahkan nilai seluruh data dibagi banyak data. Jadi sama dengan 40 kali 6 tambah 45 kali 5 tambah 50 kali 8 tambah 55 kali 3 dibagi 6 tambah 5 tambah 8 tambah 3. Jadi kita peroleh 1030 dibagi 22 sama dengan 46,82. Untuk median sama seperti contoh 3 tadi, jadi kita buat satu baris tambahan, di bawah 6 kita tulis 6, kemudian di sampingnya 6 kita tulis
11 ini diperoleh dari 6 ditambah 5. Kemudian di samping 11 kita tulis 19. Ini kita peroleh dari 11 ditambah 8. Kemudian di sampingnya kita tulis 22. Diperoleh dari 19 tambah 3. Dari sini kita peroleh banyak datanya 22. Jadi banyak datanya genap. Untuk banyak data genap, median diperoleh dari data ke n per 2 ditambah data ke n per 2 tambah 1 dibagi 2, dimana n-nya kita ganti dengan 22. Jadi sama dengan data ke 22 dibagi 2 ditambah data ke 22 dibagi 2 tambah 1 lalu dibagi 2. Jadi data ke 11 ditambah data ke 12 dibagi 2. Data ke 11-nya itu 45 dan data ke 12-nya adalah 50. Jadi 45 ditambah 50 dibagi 2 yaitu 95 dibagi 2 sama dengan 47,5. Kemudian modusnya, perhatikan frekuensi yang paling besar yaitu frekuensi 8. Nah, yang frekuensinya 8 itu nilainya 50. Jadi modusnya sama dengan 50. Contoh soal berikutnya, ini mengenai rata-rata gabungan ya. Jadi rata-rata nilai matematika kelas 8G adalah 72, sedangkan rata-rata nilai matematika kelas 8H adalah 70. Apabila kelas 8G terdiri dari 23 siswa, sedangkan kelas 8H terdiri dari 22 siswa, maka tentukan rata-rata gabungan nilai matematika siswa kelas 8G dan 8H. Kita buat permisalan dulu, misalkan kelas 8G kelompok pertama dan kelas 8H kelompok kedua. Maka dari soal kita peroleh informasi X bar 1 sama dengan 72, N1 sama dengan 23. X bar 2 sama dengan 70, N2 sama dengan 22. Kemudian kita gunakan rumus rata-rata gabungan, yaitu X bar sama dengan X bar 1 N1 ditambah X bar 2 N2 dibagi N1 ditambah N2. Kita langsung substitusikan, jadi 72 dikali 23 tambah 70 kali 22 dibagi 23 tambah 22. Jadi sama dengan 3196 dibagi 45 yaitu 71,02. Jadi rata-rata gabungan nilai matematika kelas 8G dan 8H adalah 71,02. Untuk ukuran penyebaran data, yang pertama ada jangkauan. Jangkauan ini merupakan selisih nilai data terbesar dengan nilai data terkecil. Jadi untuk mencari jangkauan tinggal kalian kurangkan saja nilai terbesar dengan nilai terkecil. Kemudian yang kedua ada kuartil. Kuartil dari kumpulan data membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Untuk menentukan kuartil, data perlu diurutkan dulu dari yang terkecil sampai dengan terbesar. Yang ketiga ada jangkauan interkuartil. Jadi jangkauan interkuartil ini merupakan selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Jadi rumusnya Q3 dikurangi Q1. Contoh soal yang keenam. Data tinggi badan beberapa siswa kelas 8G adalah sebagai berikut. Tentukan jangkauan kuartil atas, kuartil tengah, kuartil bawah, dan jangkauan interkuartil dari data tersebut. Kita coba selesaikan. Untuk jangkauan, nilai data terbesar dikurangi nilai data terkecil. Yang terbesarnya adalah 160, terkecilnya 130, jadi 160 dikurangi 130, jadi jangkauannya sama dengan 30. Kemudian untuk menentukan kuartil, urutkan dulu datanya dari terkecil sampai dengan terbesar. Nah, terkecilnya 130,
yang terbesar 160. Setelah kita urutkan, langkah pertama untuk menentukan kuartil adalah kalian tentukan dulu nilai tengah atau median. Nah, median ini nilainya sama dengan kuartil tengah atau Q2. Tentukan yang di tengah-tengah. Nah, sini tengah-tengahnya adalah 150. Jadi, kuartil tengah atau Q2-nya sama dengan 150. Kemudian, perhatikan bilangan yang berada di sebelah kiri Q2, yaitu 130 sampai dengan 148. Nah, tentukan bilangan yang terletak di tengah-tengah. Yang terletak di tengah-tengah adalah 140 dan 145. Maka untuk menentukan kuartil bawahnya, kita peroleh dengan menjumlahkan 140 ditambah 145 dibagi 2. Jadi sama dengan 142,5. Kemudian untuk menentukan kuartil atas, kita perhatikan bilangan yang terletak di sebelah kanan 150, yaitu 152 sampai dengan 160. Tentukan tengah-tengahnya, yaitu tengah-tengahnya 155 dan 158. Maka kuartil atasnya atau Q3 sama dengan 155 ditambah 158 dibagi 2 sama dengan 156,5. Untuk jangkauan interkuartil, tinggal mengurangkan Q3 dikurangi Q1 sama dengan 156,5 dikurangi 142,5 sama dengan 14. Contoh soal yang ke-7. Nah, tekanan darah pasien di suatu rumah sakit dicatat seperti berikut dalam mmHg. Pertanyaannya sama seperti nomor 6, tentukan jangkauan kuartil atas, kuartil tengah, kuartil bawah, dan jangkauan interkuartil dari data tersebut. Tentukan jangkauan, terbesar dikurangi terkecil, terbesar 180 dan terkecil 120, jadi jangkauannya adalah 60. Kemudian untuk menentukan kuartil, urutkan dulu data dari terkecil sampai dengan terbesar. Oke, diperoleh seperti ini. Nah, yang tengah-tengah dari data ini adalah 160 dan 165. Nah, di sini kita peroleh kuartil tengah atau Q2 sama dengan 160 ditambah 165 dibagi 2. Itu sama dengan 162,5. Kemudian untuk menentukan Q1 atau kuartil bawah itu diperoleh dari 125 tambah 130 dibagi 2 sama dengan 127,5. Untuk kuartil atas atau Q3 diperoleh dari 175 ditambah 176 dibagi 2 sama dengan 175,5. Jangkauan interkuartil, kurangkan Q3 dengan Q1 sama dengan 175,5 dikurangi 127,5 sama dengan 48.